Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang diagram fasa zat murni. Zat murni yang kita akan pelajari adalah H2O atau air. Air itu memiliki 3 fasa, yaitu dalam suhu ruangan adalah cair, kemudian ada padat dalam bentuk es, dan gas dalam bentuk uap air. Perubahannya ada 6. Jika cairan itu didinginkan, maka akan membeku. Jika cairan itu dipanaskan, akan menguap. Dan jika gas itu didinginkan dengan keadaan tertentu, itu bisa langsung menjadi padat. Namanya deposisi atau mengkristal. Kemudian sebaliknya, jika padatan itu langsung berubah menjadi gas, itu namanya sublimasi. Sedangkan gas, jika didinginkan, namanya kondensasi atau mengembun. Kemudian jika padatan itu dicairkan, itu namanya meleleh atau melebur. Oke, diagram fasa itu adalah diagram yang menunjukkan pada kondisi tertentu berupa tekanan, suhu, kadar, dan lain yang tersebut berfasa atau memiliki wujudnya tertentu. Diagram fasa H2O. Berikut adalah bentuk diagram fasa H2O. Di mana H2O memiliki fasa gas berupa uap, kemudian fasa padat, dan fasa cair. Kemudian ada namanya titik triple. Titik triple itu digambarkan pada slide berikut ini. Ini adalah titik triple di mana pertemuan dari 3 cabang. Kondisi di mana zat bisa berupa padat, cair, uap, atau campurannya. Proses pendinginan pada tekanan tetap. Jadi yang berubah adalah suhunya, tekanannya tetap. Misalkan ini ada peristiwa apa yang terjadi jika pendinginan dari titik A ke titik D. Peristiwa yang terjadi adalah uap air akan mencair dan akhirnya membeku menjadi es. Bagaimana tahapannya? Misalkan dari yang pertama, dari titik A ke titik B, itu sebagian uap air itu akan menjadi cairan. Maka di titik B nanti ada 2 fase, yaitu uap air dan air. Ada gas dan cair. Kemudian didinginkan lagi, maka di antara titik B dan titik C itu maka di titik B itu ada 2 fase kan tadi. Maka semua fase gas itu akan berubah menjadi cairan. Setelah itu pada titik C, sebagian cairan itu akan berubah menjadi padat. Sehingga pada titik C itu ada 2 fase. Fasenya cair dan padat. Dan di titik C ke titik D, tadi kan ada 2 fase. Di titik C ada fase cair dan padat. Maka pada waktu di D, semua cairan akan berubah menjadi padatan. Yaitu akan terjadi proses pembekuan. Sehingga semua nanti uap air awalnya setelah melalui beberapa tahap itu di titik di akhirnya nanti akan membeku semua. Nah, bagaimana penekanan pada T tetap? Jadi tekanannya diubah, suhunya tetap. Misalkan apa yang terjadi jika pendinginan dari titik H ke titik K? Pada titik H ke I itu akan sebagian uap air akan menjadi padat, maka nanti di I ada 2 fase, berarti fase uap dan fase padat, tidak melalui fase cair. Kemudian pada titik I dan titik J, titik itu ada 2 fase kan tadi, gas dan padat. Semua fase gas awalnya akan mengkristal, setelah itu pada titik J, sebagian padatan akan berubah menjadi cair. Sehingga pada titik J itu nanti ada 2 fase, yaitu fase cair dan fase padat. Kemudian pada titik J ke titik K, pada titik J ada 2 fase, cair dan padat. Jadi semua padatan itu akan mencair, sehingga pada akhirnya di titik K itu, semua zat yang awalnya ada titik H, yang uap itu akan mencair semua. Oke, untuk latihan soalnya ada sebagai berikut. Apa yang terjadi jika pendingin dari E ke G
tahapannya bagaimana ke E ke F, pada titik F apa fasenya, kemudian pada titik F ke G bagaimana. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.